bahkan orang tua kita karena bang kurang di sana mantu karena ditunggu tala saya bawa kuat ditunggu tala saya iya susah ya sisa lagu segi songok na lagu segi kita kucing na pakan reangan boleh menghayati tidak boleh bang hayat kasih kencang boleh menghayati tidak boleh menghayat buktinya ini banyak anak muda di sini kalau orang tua boleh menghayati tidak boleh menghayal kasih kencang boleh menghayati tidak boleh menghayal iya berkumis tapi melambai mau kemana saya mau ke sana jangan begitu kalau berkumis berotot ya aku boleh di sini mau kemana saya mau ke sana ini tanya mau kemana saya mau ke sana naik rendu Aden. Apa naik rendu? Nama saya kalau malam Santi, kalau siang Santo. Tegas lah. Kalau meninggal mi kuna mati makasih maki aneh tinamo. Tapung yang amalat tak. Anda mulai kuliah sambayang, Anda mulai kuliah sidakah, Anda mulai kuliah puasa, Anda mulai kuliah persediaan jakka. Kita sudah tidak bisa lagi berbuat baik kepada orang lain. Tapi ada 3 yang terus mengalir. Contoh. Misalnya dembeta misi, ada dembeta nih. Nah, ini dembeta itu natalasa pergi bungung. Lanjut bunga, 30 tahun mati dembeta, andre na mati bunga. Naik ke kenjo, oh, dembeta tuh muncul jaga lah saja ini. Nah, suruh pergi bungung. Akhirnya dibuatlah bungung, dibuatlah bungung. Nah, ini resikonya ini lahir di Indonesia. Harus siap okot. Okot apa ya? Okot. Karena semasa hidupnya dia pari bungung. Semua orang yang ada di kampung ini datang ke sumur ini mengambil air, menikmati air itu. Akhirnya apa? Pahalanya mengalir terus. Selalu dimatain mingkang ku paturusi pahala. Oh, lewat tunai. Ada Pak Desa. Ada Pak Desa. Andre gini. Nah, tapi kalau ada pejabat di sini, kita itu paling mudah masuk surga. Serius ini. Pejabat itu paling cepat masuk surga. Dia mau bangun jalan bisa, bangun masjid bisa, mendirikan pesantren bisa, dia gaji guru mengaji bisa. Tuh, kita ini orang miskin seperti ini, labang yang diarungan. Simetri jadi gula, sisa aja kulit di balik semen, erki bau masigi. Saya rejoto kulit di balik semen, saya rejoto kulit di balik kasih, saya rejoto kulit di balik huta. Kita ini sulit, tapi kalau pejabat orang kaya, tanda tangan lagi, kasih masuk jalan, selesai ACC. Karena semasa hidupnya dia jadi pejabat, dia bangun jalan, orang lewat-lewat lalu lalang sudah berpuluh-puluh tahun dia meninggal dunia, jalanan itu masih dijalani oleh orang, tidak rusak, ada pun rusak minta cipe-cipe lagi, maka dia akan tetap dapat pahala. Iya. Kemudian kedua, kalau semasa hidupnya dia mengajarkan ilmu, seperti saya ini, ya mati itu pasti. Bapak duluan atau saya di belakang? Saya di belakang atau bapak duluan? Yang jelas pasti kita mati. Iya, jangan saya duluan. Saya duluan. Iya, Anda lah ceramah. Akhirnya apa yang terjadi? Selama hidup kita ini mengajarkan abata saja hakhodaza roza sasha sodo ta'wa'a ghofa kalama nawaya. Lagi jangan apa lagi? Ya, Ustaz. Masih ada hafal, saya tidak hafal. Pasti banyak yang lupa. Lepura yang kana A, lepura yang kana I, lepura dapat namun A, I, Hadirin dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Selama hidup kita mengajarkan ilmu, tidak digaji tanpa pamrih. Tapi jantung bisa, mana tuh juga yang mengajar tadi gaji, iya, tadi jenengan, mengerti dong, gimana tuh tahu tuh nyerta telasa, sare domi pemali bising, pikir kaman, tuh diminta ke anak-anaknya, ma. Lah bayar kau di pengajian antu kau ustaz nusin doi ma 2 bulan di pengajianku pawang ikut bulan ketiga mah 3 bulan nih pawang bulan kelima di 5 bulan bilang orang ini bayar pengajian sigura bulan 5 sabu berarti udah 5 bulan 2 bulan 5 iya 2 bulan 5 sabu kalau udah bayar Sigali nama di pasar kepala aku sunai pun juga. Labu sunai pun pak model. Labu sunai pun pakaian. 20 sak. 25 sak. Bisa kalau dibayar.
Enggak, tapi bayarlah mereka yang dukunglah mereka supaya anak kita ini ya, jangan jadi generasi TikTok lah. Itu TikTok tidak mendidik sekali ya. Bahaya sekali, serius ini. Ini adik-adik saya, anak muda, cewek-cewek janganlah. Kenapa? Karena merusak sekali tuh. Merusak sekali. Mending kalian belajar Quran, belajar lain-lain, banyak sekali pelajaran-pelajaran. Ya, insyaallah ya. Nah, karena selama hidupnya diajarkan ilmu, akhirnya apa yang terjadi? Anak itu menjadi ulama. Anak itu punya santri 100, 200 sampai ribuan santri. Dia sudah lama meninggal tapi dia tetap dapat pahala. Kenapa? Amin jenajarian ya Al-Fatihah jenajarian ngiratuna telah saja lapung anak-anak, mungkin lapung anak-anak jadi ulama, jadi ustaz lompoi. Ngajar ke saya pesantren. Akhirnya apa yang terjadi? Amalannya terus mengalir. Kemudian ketiga, kalau kita tinggalkan anak yang soleh dan soleha, berarti nak kisah andre jaku salah. Puna mati bapakku andre ku sampaikan ke bapakku tuh nyilena anu karena ia tuh tidak meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Ngapa kau kana mana? Kenapa aku sing ustaz? Kan isemi belajar ke. Doakan ibumu berbuat baik. Renuna tuh itu tahu tua bunda mati lagi. Kita ini orang meninggal sebenarnya dia melihat kita. Jadi dia tidak mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Dia tidak mati melainkan hidup kembali. Walakin la tash'urun. Tapi kita tidak tahu, tidak melihat. Kenapa? Itulah keterbatasan kita. Ya, maka jangan tampuk, jangan ganggu. Ya, jangan tintangan. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meninggalkan anak yang soleh dan soleha, anak itu menghafal Quran, anak itu pintar ceramah, anak itu mengajar Al-Quran, anak itu menjadi guru, anak itu menjadi dosen dan lain sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tuanya sudah lama meninggal, doanya terus mengalir. Di setiap selesai sholat, di setiap tahajudnya, di setiap duhanya, tidak pernah dia lupakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia tidak pernah lupakan itu. Apalagi doanya Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ana iman ki Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbauna shighara. Ya, lebuna iman tabe ya anjo doa harus kijama. Ya sampai Allahumma ighfirli kana amin. Bapak donge ay ke pamupura yang dosa na toto aku kering amin. Toto ana jadi sana apa iman? Kitendre. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara. Supaya orang tua itu semua diampuni. Maksudnya ini tahu tua ini kan yang ada tahu tua nah. Jadi ya. Sempat ada yang lahir dari batu. Atau lahir dari sosmed. Sempat di-download gimana? Kalau dia meninggalkan generasi yang soleh dan soleha, maka yakin dan percaya akan tenang di dalam kubur. Maka datanglah panggilan, wahai kau yang tertidur di dalam kubur, wahai kau yang terbaring di dalam kesunyian, di dalam kesendirian tanpa teman dan sahabat, tanpa istri dan suami, tanpa anak, tanpa tetangga, tanpa teman dan kerabat-kerabatmu yang lain. Bangunlah kau dari tempat tidurmu. Sekarang kau akan diberikan balasan setimpal dengan balasan yang kau lakukan di atas dunia. Yang pertama karena kau tinggalkan anak yang soleh. Kita bahagia kita di dalam kubur. Ada tuh nih kesinu-sinuan, selalu ada cahaya, selalu ada kegembiraan, selalu ada titipan-titipan doa dari anak-anak cucu kita. Nikah, dia satu ini tahu tua atau capek nih. Dikubur karena cinta itu anak kudenya, bau ini di lantang bangia. Padahal anda nak sampai main aja tak mia. Negara buku itu nggak anak. Saya ilang bonus sampai main aja tak mia. Nah karena itu pilih bapak dongeng gitu. Saya sengaja singgung ini supaya sebentar ini adik-adik bapak-bapak kalau terbangun di tengah malam, ya ingat ini kata-kata saya. Ini sini kita apa sih kadeh? Mau punya takmiyah. Nah, karena sudah buang air kecil, ambil air dulu ya. Sholatlah 2 rakaat. Doakan orang tua kita hidup dan matinya, ya jadikan keberkahan. Ya Allah panjangkan umur taat orang tua kita yang masih hidup. Wahai Allah yang maha segala-galanya, orang tua kami yang telah mendahului kami, ampunkan dosa-dosanya, lipat gandakan pahala kebaikannya. Itu ya. Nah, kemudian secara keseluruhan perintah Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kenapa Allah perintahkan kita bersegera menuju jalan tobat? Kenapa? Karena Allah tahu kita semua ini tidak ada yang melepas dari namanya kesalahan. Pastinya salah, pastinya kekurangan, pastinya kekhilafan. Maka Allah panggil bersegera kita
bertaubat. Kenapa? Di dalam Al-Quran, Quran surah As-Sajdah juz 21 ayat 12 paling kiri, kalau tidak salah paling atas, apa kata Allah? Allah Ta'ala, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Akan datang nanti pada hari kiamat yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala segolongan manusia, dan manusia itu menyesal dan malu di hadapan Allah. Lalu kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana basarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Karena ele paku cini mi kulangere mi apa na cini apa na langere na cini ngase minje tong isi saya ilalan neraka na cini ngase minje tong di buaya ulunna na cini ngase minje tong le paka agau kori tong pona di noa batu nan di neraka lagu semidampur di malaikat penjaga neraka. Lalu kemudian apa katanya? Farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Kisah ada kesempatan kerana telah sari pencong nampai to baru sembahyang, nampai to baru sedekah, nampai to baru puasa kering. Puna kisah ada kesempatan kering. Ina kami tahu sana yakin ku marikat te kering. Mingka apa polia pasan na tahu tuata. Antu sasalalanga tena memang nariolo riboko tompisek namanjina mapilan nasi. Sebelum datang penyesalan, mari kita betul-betul melakukan kebaikan. Kita hidup 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Baik-baik kalau kita berumur 100 tahun yang akan datang. Waktu itu singkat. 100 tahun di dunia baru kemudian terhitung, 1000 tahun di dunia baru kemudian terhitung 1 hari di akhirat. Kalau kita hidup 60 tahun, 70 tahun, berapa jam jadi hidup di dunia? Sampai jadi. Tapi yang sebentar ini kering, ini menentukan. Kita sebentar hidup di sini ini menentukan kehidupan kita. Maka jangan main-main. Jangan main-main. Mas waktu sholatlah dulu. Mas waktu puasalah dulu. Anda boleh puasa Ustaz? Ya ganti dengan hari yang lain. Tetap berpuasa. Ganti kalau ada. Udah niatkan lata di bulan Ramadan. Mungkin karena garingki. Ya, kuna garing COVID. Kulit jadi puasa nih. Iya, kulit jadi puasa na COVID ya. Ini tadi kulit disapa kuna garing kopi. Orang tunggal bari pas king ngopi. Ini garing kopi aja. Selama bulan Ramadan kita punya kalah, bayar itu. Kita ingat ada sholat yang tertinggal, pokoknya ganti. Satu sholat yang kita langkai, maka tangga kita itu ibarat timur dan ibarat barat dan timur. Allah nanyo. Ane saja palatu kata. Puna tapi lagi saya regigina, tapi lagi saya anak-anak, biasa di kulina naik. Kenapa? Karena ada yang hilang. Bagaimana kalau kita melewati jembatan Siratal Mustaqim? Oke, Bapak Ibu sekalian, saya lihat sudah rada-rada ngantuk semua. Saya akan tutup dengan ya nantilah kita bertemu di tempat yang lain. Saya mau tutup pertemuan kita ini dengan satu kisah. Suatu waktu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW ini capek tidur di rombongan Aisyah. Iya, coba bayangkan ibu-ibu itu suaminya waktu pengantin baru tidur di pahanya. Jika itu timberu, kurang aja apa itu timberu itu kurang aja. Mau nginain nanti pekaran kurang enak. Ini ada. Nakelempar. Mana kemudian pekaran langsung. Si batu kampus tidak tabang asik ki. Jadi penakanak ki si kandala mengira. Teta nak mana? Belum masuk kita nyanyi saja. Teta nak mana? Aja untim biru, anak muda umur 25 tahun, istrinya umur 24 tahun, beda si tahu. Akhirnya karena dia mana tuh lagu sapu mamu budai punah. Tidak kayak kalian tuh, tak boleh menelanjang tak siap punah. Ini ceritanya anak muda menikah.
naiklah dia dibantai. Ini kisah nyata ini. Naiklah dibantai, tinggal di hotel. Ada hotel dibantai sebelah kiri tinggal hotel. Dia sewa hotel satu kamar, dia tidurlah. Tidur dengan tenangnya, dengan lembut. Dia nikmati tempat tidur itu enak sekali dengan AC yang sejuk-sejuk, angin yang sepoi-sepoi. Ya, jangan dibayangkan belum menikah. Ini 18 tahun ke atas sudah menikah. Dia nikmati tempat tidur itu. Pokoknya dia betul-betul menikmati tempat tidurnya. Pagi dia jalan-jalan lagi ke Pantai Seruni. Di Pantai Seruni dia pakai masker. Agak kencang ini suaminya yang pajapan di motor, kan? Tak rimba maskerna, nah cini buranena, nah standar motorna, ada nabunoi. Ternyata nyo maskerna, lupa diribukana nair kiangi diribukana rumah sakit, ternyata nyetuk kungkung herde, nyetuk kungkung kumbala. Paling bantalengan, ternyata pagar, lalu pagi talengan ini lapung berane. Lalu pagi talengan, nanti maskerna, batu talengan, lagi laga pun dikungkung. Alimpan talengan, batu mari manena, nasariang. Nak nucini minner sangki lantanan ne panging kumari kate dai. Lantanan ne panging kumari kau. Saya sayang sama Anda. Saya begitu serius dengan Anda. Nah, saya ini Mas Kerta, bukti cinta saya. Nah, kira-kira bapak-bapak ini harus buktikan cintanya begitu. Ya, ini saya Mas Kerna, pas saya Mas Kerna di pengaruh bainena. Nah ini kejadiannya. Main sama lagi puah. Kita pengaruh bainena. Karena aku sana ko. Lakaman juga aku. Nakana kusen di sana kingenku. Kusen di sana kingenku. Oi, pertanyaanku. Tika may kasata. Nakananjo pagar ka 2 meter kulimbangi. Nakanacho anjo palungan subangi ngapa tan dikilimbangi. Kapan dikilimbangi? Ini sebab jadi tampar suaminya. Dia baik-baik nih ini. Anda nyatakan Anda. Lagu suruh naik jarang. Tidurlah Nabi Muhammad di pahanya Aisyah. Tiba-tiba Aisyah menangis. Asul jadi mata Aisyah. Naolo ipipina. Akhirnya mengenai pipi Rasulullah, ambangi Rasulullah. Ya, wahai Aisyah, kenapa kau menangis? Apakah kau malu bersuamikan orang miskin kayak saya? Apakah kau malu bersuamikan orang apakah kau malu bersuamikan orang yang miskin, orang yang jelek seperti saya? Apa kata Aisyah? Tidak ya Rasulullah. Saya bukan malu bersuamikan engkau. Aku sangat bangga bersuamikan engkau ya Rasulullah. Lalu kenapa kau menangis ya Rasulullah? Saya menangis karena memikirkan akankah selamanya kita bersama. Coba bayangkan, kira-kira pernah ngomong begitu istri tak? Pernah? Nampak pilih rencana. Kata Aisyah, saya sangat cinta dengan engkau ya Rasulullah, makanya saya takut berpisah denganmu. Saya takut berpisah denganmu, jangan sampai setelah kehidupan ini kita sudah tidak bisa bertemu. Saya tidak mau saking sayangnya saya sama engkau ya Rasulullah. Kenapa saya menangis? Itulah saya tangisi. Akankah kita selamanya bersama? Kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat itu Aisyah, ada 3 waktu yang memang kita tidak akan bersama. Ada di Quran surah Abasa, ya, bunyinya seperti ini. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu seorang sahabat lari dari sahabatnya, seorang berteman lari dari temannya, seorang anak lari dari bapaknya, seorang bapak lari dari istrinya. Semuanya nafsi-nafsi memikirkan dirinya sendiri. Ada 3 waktu wahai Aisyah. Apa itu? Kapan itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, yang pertama, ketika catatan amalnya manusia itu diterbangkan di atas kepala kita.
Jadi catatan amal kiri diterbangkan. Keluar suara. Kalau catatan amalnya jatuh di kanan, berarti dia tahu salama nipaka salama, suku nipaka suku lah, diri nipaka lah diri. Tapi kalau dia jatuh di kiri, berarti tahu cilaka nipaka cilaka, tahu dompala nipaka dompala, tahu nikurisi nipaka kurisi mintolo. Nah, jatuh di kiri berarti dia orang celaka. Maka pada saat itu manusia, ya Allah, akankah catatan amal saya ini jatuh di tangan kanan atau kiri? Maka catatan amal ini catatan amal itu balatongi dari kiri dari kanan ini. Liku makin paling mulia makin lari tema ini catatan amal kan nih. Maka kiri kanan jatuh di kanan. Akhirnya kita menjadi orang yang selamat. Tapi kalau kiri kanan jatuh di kiri, berarti kita orang yang celaka. Ada tuh lagunya Roh, celaka. Ini ibu sama dulu lagi. Jangan sampai ini jamaah aku sekarang ini penonton leton. Bukan Ji. Baru aja. Kemudian yang kedua, ya. Sambil ceramah. Mudah-mudahan lah dia akan lebih hebat nanti besar. Yang kedua, kalau catatan amal itu sudah ditimbang, kita ada namanya ayyaumul mizan. Jadi hari timbangan. Catatan amal kita ini ditimbang. Baik buruk. Dipanggillah satu-satu mulai dari Nabi Adam sampai kemudian umat manusia yang terakhir diciptakan. Dipanggil kita berhadapan dengan mizan. Di sini dia malata. Diputarlah malai. Di sini mirip tuntas cengke-cengke reki bisa. Di sini mirip tuntas dicerita kodiano. Di sini mirip tuntas ganda cako-cako yang entah ganda Jawa tak kata bangke. Di sini ngasih menyare. Kami pada kriole. Di sini ngasih min. Lihatkanlah. Maka ditimbang catatan amal kita. Disitulah juga kita akan bimbang karena keluar lagi suara. Kalau berarti kanan berarti beruntung surga. Kalau berarti kiri berarti celaka neraka. Boleh menghayati tidak boleh menghayati. Lebih kencang. Boleh menghayati tidak boleh menghayati. Bukan sakit itu sebut ceramah. Di situlah keluar. Kalau kanan beruntung, kalau kiri celaka. Maka kiri kanan. Berarti kanan. Berarti kita orang beruntung. Maka dimasukkanlah kita ke dalam surga. Tapi kalau dia berat di kiri, berarti kita celaka. Celaka tuji mang. Kalau adik-adik mendaftar polisi tidak lulus, itu bukan kegagalan yang sebenarnya. Ada yang pergi melamar ditolak, itu bukan kegagalan sebenarnya, ya. Jadi kalau pergi melamar itu sebenarnya tergantung ketampanan, ya, tergantung kinerjanya. Tapi kalau tidak ada modal, kalau anda tidak gagal, ya, saya kasih resepnya ya, karena saya sudah pakai. Ya, kasih resepnya, bukan Ji. Pertama, kau pegang tangan ayahnya. Bawa dia pergi di warung, kasih makan, tanya bilang rokok apa disuka, nampak bisik-bisik ini, karena ini rumah jadi mentuta. Pasti dua-duanya mana ini pemimpinan nih sari lautan nih. Kalau nak gusto isi bapak, masa anda nak terima ini. Mingke kapte sadar tongki, pun nalami terima sadar tongki, pantas tidak saya ini ya. Aku lihat jadi imam anaknya atau tidak? Tapi saya bapak-bapak ini kita semua jadi imam, insyaallah. Paling tidak imam duhur. Ada lagi sarannya ya? Waktu ini. Daripada nama calpannya, goirul magapuni. Desmega bintun tak pernah necel bintun desmega mengit nasinya al-Fatihah. Tuh, yang pernah terkeseng apel lagi al-Fatihah na, apel lagi 30 untuk kulitong kesamaan lu sampai apa? Bari kulitong aja mengimangi anakku, itu begitu. Ya. Jangan tanya apa zaman-zamanmu, siguro tono, apa pangkatmu, berapa uangmu, siguro pirasa kuliner. Seneng banget sih begitu-begitu. Ini bagi nabuntingan antara palu-palu, ini bagi nabuntingan. Ini kejadian juga. Ini bagi kejadian. Anjo, tahu tuh ya, dilamar ke anak. Ini kenapa kajar ya anak? Akhirnya karena ini orang tidak mampu miskin, tapi dia laki-laki. Dia berusaha semaksimal mungkin. Cukuplah uangnya dia latah melamar. Napa naik pokoknya apa napala anjo matuan napala anak sareng ngasih gitu. Nerang ngasih nih. Sudah dia menikahi anaknya.
Beberapa bulan kemudian ada kiriman dos dari dari menantunya ini. Ternyata yang ada di dalam dos itu anaknya yang sudah dimutilasi. Kenapa dimutilasi? Orang tuamu Anda tidak punya lagi hak. Saya sudah beli anakmu. Kenapa dia kasih begitu? Karena dia anggap membeli anaknya. Dia jual anaknya, akhirnya dia beli. Apa itu sayang? Jadi yang begitu ya. Insya Allah tidak di sini. Ya, kalau dia baik agama terima. Nah, hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir. Waktu dan fase terakhir di mana kita tidak memikirkan siapapun kecuali diri kita ketika kita akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Pada saat itulah semua tak lesangnya. kamu letak tela aja bro. Enggak boleh. Tak lesangnya. Bilang kutunggu nih. Ya, kita lanjut. Ya, kita berhadapan dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, saya begini cuy. Ya, saya bercanda aja. Saya enggak gampang enggak menyimpan enggak gampang marah. Makanya sekali lagi saya katakan cari nanti ya minimalnya kayak saya lah. Akhirnya dia berhadapan dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu Pak Ibu sekalian, satu rambut yang dibelah 7. Ini benar. Satu rambut yang dibelah 7 maka dibantara lantale. Paham gitu kalau dibantara tale? Iya. Atau dibantar. Ya, dibantang tale. Ya. Cara apa jembatan? Dibentangkanlah ke sana, itu rambut. Ada yang menatap ada yang melihat rambut itu seperti aspal. Ada yang melihat rambut itu seperti jembatan. Ada yang melihat rambut itu seperti pedang yang menghadap ke atas, tajam yang di atas sehingga dia takut melewati. Kapan kita melewati pasti naik bang kita. Ada yang melihat. Maka pada saat itulah kemudian semua manusia ini dikumpulkan akan disuruh lewat satu persatu. Disitulah manusia akan diperlihatkan, orang-orang munafik akan diperlihatkan. Oh iya menjoy, setarian di Protok Pariolo. Tuh nampak kamu ajarnya. Ternyata kamu jadi balik. Baru di tengah jatuh. Ternyata di bawah jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah neraka. Konon katanya, bukan konon. Dalam riwayat dikatakan bahwa kalau kita jatuh dari jembatan Shiratal Mustaqim 70 tahun baru kita bisa sampai. Jika pembana jembatan Shiratal Mustaqim sudah bisa kita rasakan 70 tahun perjalanan. Ayo buat syaritu ini. Makanya jangan pecapa ya. Ya ibu-ibu jangan pecapa, bapak-bapak jangan pecapa. Waktu sholat. Nah, ini kalau ada nari ini waktu dan nari ya bangunlah sholat subuh. Ya jangan sampai gunting biru tekin bokoi kalau ngantang. Ba Jiki. Balik. Daripada ricik negara bokoi gitu. Kita akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Ada orang bingung bagaimana caranya sambung menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim ini yang begitu tipis, yang begitu tajam. Ada orang baru melangkah jatuh, ada orang yang hampir ke sebelah jatuh. Tapi ada orang yang menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat. Nah, ini hadiah untuk ibu-ibu, ya. Juga pulang. Allah berfirman, wahai seluruh umat, wahai seluruh makhluk, wahai seluruh ciptaanku, tundukkan pandanganmu, jangan satupun yang menengadahkan pandangannya ke atas. Malaikat termasuk malaikat, semuanya tundukkan pandangan. Tidak boleh ada yang menengadahkan. Ada kulit congak. Pokoknya tundukkan kasih pandanganmu. Kenapa? Ada satu sosok manusia yang akan dikasih lewat oleh Allah. Siapa itu? Namanya Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Siapa itu Fatimah Zahra? Saya kenal? Tidak ada kenal Fatimah Zahra? Siapa? Putrinya Rasulullah. Anak Rasulullah. Fatimah Az-Zahra. Punah Fatimah Al-Pencong, itu Pencong. Disuruh lewat Fatimah Az-Zahra. Maka lewat Fatimah Az-Zahra ini seperti kilat tak bibia. Ia minanakanan nih. Tuh. Ia minanakanan nih. Anja pasti sana Allah Ta'ala kama guntur sarana kama kilat tak bibia paciri. Nah inilah. Fatimah Az-Zahra melewati jembatan Sirat itu dalam keadaan seperti kilat. Menyambar. Cepat sekali dia menyeberang. Aisyah bertanya, ya Rasulullah kenapa bisa Fatimah seperti itu?
Kata Rasulullah itu Fatimah Aisyah selama hidupnya tidak pernah kasih lihat auratnya walaupun hanya sedikit. Saya yakin ada ibu-ibu yang begitu di sini. Ada? Nah, banyak. Ya alhamdulillah. Nggak pernah di kampungku ya, masya Allah. Apalagi pun Pak Gauka. Puna Pak Gauka ibu pamis Pak Gauka pokoknya beda 3 cm. Kepalanya 3 cm. Celana pokoknya agak isi kurang minyo. Listrik. Pokoknya jilbab. Nah, pokoknya jilbab ini seperti samboleng. Mana kamu runda lagi? Karena lama ini pesta. Giginya dikawat. Karena lama ini pesta ya. Malam-malam lagi pandra mohon di apa kah? Kondenya, akhirnya dia pakai helm di atas di kondenya dan kedua. Pas waktu sholat, mau ke sampai ini, namanya sampai ini, tetapi lagi tapungan. Namanya sampai ini, pandra kemudian nabi silam mode. Ini kejadian ini di kampus saya, di sini insya Allah sama. Mana kau naik? Kenapa Fatimah Zahra begitu? Karena selama hidupnya dia tidak pernah memperlihatkan auratnya. Anda lihat berapa ciri auratnya? Alhamdulillah. Kalau ibu di sini semua pakai jilbab semua ya. Jaga aurat. Ya, kalau bukan suami kita yang menelpon, siapa ini? Jangan kalau sudah bersuami ada laki-laki menelpon, siapa ini? Jangan terlalu saya mantan tak. Saya anak. Banyak mantan yang berteri-teri. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita mungkin cukup sampai sini. Kita doakan iya, lagi kader udah cikur. Kati kucing ni kader tom kucing anunta. Tarang mata anda puna. Iya. Bilang eri. Saya sebenarnya bisa bicara sampai 2 jam 3 jam tidak minum. Itulah karunia. Iya. Lagi tagak juga. Hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak hal yang mau sampaikan tapi saya rasa kalau terlalu banyak juga saya sampaikan takutnya tidak ada yang ditangkap. Ya, cukuplah beberapa hal yang penting, hal-hal penting yang saya sampaikan ini diamalkan. Pertama, sholat lagi jagai. Puna kalau kita bersuci betul-betul ya. Kalau kencing jangan kencing berdiri. Apalagi buang air besar sambil berdiri. Ya, jangan. Ikuti sunnah Rasul. Kemudian ibu jangan dibayangkan. Unaikan tengok bapak-bapak kata mentegi, anak tak salah kami lari. Unaikan tengok bapak-bapak kan, apalagi gue ini kencing berdiri, anak tak salah lah kamu jangan, ya. Jaga sholat, jangan kencing berdiri. Kalau bersuci betul-betul harus bersuci, betul-betul ditangkasi. Kalau mau makan berdoa supaya apa kita makan itu berkah. Doa melihat makanan. Allahumma barik lana mimma razaqtana wa qina adzabannar. Doa ketika mau makan. Bismillahi ala barakatillah. Ya, doa mau masuk WC. 10 meter kita mau masuk di WC, baca memang bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk ke WC, langkahkan kaki kiri. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, kenapa? Karena biasanya di WC itu banyak setan janda. Banyak buaya. Kalau cocok, kalau tidak baca doa masuk langsung masuk ya, ciri ituan. Kemudian kalian kalau mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Apa doa mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ini orang ketinggalan tengah sini doa ayah. Iya punya perlu. Punya ulang-ulang. Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, tapi di akhir kehidupannya apa yang dikatakan? Kata Abu Nawas, Ilahi las tulil firdausi ala
Ayo kita sama-sama ulang. Ilahi lasulil firdausi a'lam wala aqwa ala nabil jahil. Satu kali lagi. Ilahi lasulil firdausi a'lam wala aqwa ala nabil jahil. Bapak silakan dilanjutkan, saya akan baca doanya. Siapa namanya almarhum? Hajarah. Hajarah Bapak-bapak, ibu-ibu, silakan baca doa yang tadi ya. Ilahi lastul firdausi. Yang tadi, ilahi lastul firdausi, saya akan baca doanya. Hajar binti Jumain. Sama-sama ya. 1 2 3 mulai. 1 2 3 4 silakan. Ilahi Allahumma rabbana ya rahim ya ghafar ya hakim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wasufan ila rahmatika ya muncil bi ismil اللهم اغفر لها وارحمها وقنا واغفرها واغفرها اللهم لا تحزنها terus Allahumma ya Allah pemilik lipat gandakan segala pahala kebaikannya Allah, ampunkan segala dosa-dosanya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah, masukkanlah ke dalam kuburnya ya Allah cahaya lebih terang daripada cahaya yang ada di atas ini ya Rahman ya Rahim ya Allah, lipat gandakan segala pahala kebaikannya di atas dunia ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah tempatnya di kubur ya Allah sebagai tempat tidur yang terempuk, terindah, terbaik, lebih baik daripada tempat tidur yang ada di atas dunia ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah teman-temannya di kuburnya Allah sebagai teman-teman terbaik ya Allah, lebih baik daripada teman-teman yang ada di atas dunia ini ya Rahman ya Rahim. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tolong kami yang masih hidup ya Allah, masih matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah dari fitnah dajjal, jauhkan kami ya Allah dari fitnah dunia dan akhirat ya Allah. Jaga kami ya Allah, jaga istri-istri kami ya Allah, jaga suami-suami kami ya Allah, jaga kedua orang tua kami ya Allah, jaga anak cucu kami ya Allah, jauhkan mereka ya Allah dari segala fitnah ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Rahman ya Rahim. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahman. Allahumma irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahman. Kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Ya Allah, padamu-lah kami meminta dan memohon pertolongan ya Allah. Segala petunjuk datang dari ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah petunjuk yang terbaik. Bekalkan hidayah di dalam hati kami ya Rahman ya Rahim. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jauhkan dari kami ya Allah sifat sombong, hasud, dengki dan semua penyakit-penyakit hati lain yang tidak Engkau sukai ya Rahman ya Rahim. Innaka ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyil karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya punya YouTube, kalau mau dengar ceramah saya, kau udah tahu ya. Nama YouTube saya Andi Arrozi. Banyak ceramah saya, mengaji saya. Kalau ada yang mau ambil nomor saya lupa nomor di situ ya. Ada WA saya 085 343 911 852. Catat lagi. Gasing kirinya pulsa 085 343 911 862. Itu WA, saya lupa nomor telepon.
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit itu? 1 jam 50.